Dengan 80.000 lo bisa dapetin senter yang sama kualitasnya dengan senter-senter tuh yang harganya 200.000 ke atas. Dari bahan materialnya, dari kapasitas baterainya, dari intensitas cahayanya, dari tingkat waterproofnya, lo udah dapetin itu semua. Menurut gua ini salah satu senter taktikal yang oke sih. Jadi senternya itu bisa bongkar pasang nih kayak gini, ya kan? Macam pistol ya. Jadi yang kita perlukan itu saat berkegiatan di outdoor itu adalah yang pertama tentu saja tingkat cahaya, yang kedua adalah durasi waktunya, yang ketiga adalah kualitas dari bahan materialnya, dan yang keempat itu adalah tingkat waterproofnya gitu. Jadi itu sangat penting gitu kalau kita mau memilih senter buat berkegiatan di outdoor. Jadi P35 itu sudah memiliki IP rating di IPX5. Kali ini gue mau kasih satu rekomendasi center yang menurut gue lo nggak bakal nyesel kalau beli ini. Jadi ketika lo beli satu center, lo sama aja dapet dua center. Karena center dari P35 ini bisa memakai dua jenis baterai, yaitu baterai dari 18350 dan 18650. Center ini udah rechargeable, jadi nggak perlu lagi lo harus buang-buang duit untuk beli baterai lagi di warung. Dan menurut gue, dengan center rechargeable, lo bisa mengurangi limbah sampah yang ada di negara tercinta ini, yaitu Indonesia. Jadi, banyak keunggulan center-center yang memiliki karakter dengan rechargeable. Yang pertama, lo nggak akan boros untuk membuang-buang uang untuk membeli baterai baru ketika lo ingin berkegiatan outdoor. Yang kedua, itu lebih efisien karena sebelum lo pakai senternya, lo hanya butuh ngecas aja sebelum dipakai. Dan kalau misalkan baterainya habis, lo bisa memakai bantuan power bank untuk pengisian dayanya. Jadi gak ada alasan sih untuk lo nggak pilih senter dengan karakter tuh yang dicas atau rechargeable. Nah, ini adalah satu senter rekomendasi yang terbaik menurut gua dengan harga yang terjangkau. Jadi, center ini tuh harganya cuman 80.000. Gua belinya di marketplace. Dengan 80.000, lo bisa dapetin center yang sama kualitasnya dengan center-center tuh yang harganya 200.000 ke atas. Dari bahan materialnya, dari kapasitas baterainya, dari intensitas cahayanya, dari tingkat waterproofnya, lo udah dapetin itu semua. Dengan harga 80.000, lo beli satu dapat dua jenis senter. Ketika lo pakai baterai yang 18350, senter ini tuh akan terlihat lebih mini. Dan kalau lo pakai lagi baterai yang 18650, maka senternya pun akan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, langsung aja gue kasih lihat ya. Jadi ketika lo beli senter ini, lo hanya mendapatkan hardcase seperti ini. Jadi nggak dapet dus, nggak dapet apa-apa tuh, hanya hardcase-nya aja. Nggak ada manual book, nggak ada sertifikasi, dan sebagainya. Tapi menurut gua, itu nggak ada masalah ya, karena hardcase ini tuh menurut gua udah cukup baik lah. Untuk center-center premium tuh biasanya tuh dapat hardcase seperti ini. Ya gua nggak usah sebut merek lah ya. Adalah kita beli center yang premium tuh dapat hardcase yang seperti ini. Walaupun dari segi kualitasnya ya tidak sama ya. Dari zippernya pun dia bukan YKK. Kalau yang center-center premium biasanya hardcase-nya itu dari zippernya aja udah YKK. Dan bahan ininya pun juga beda. Tapi bukan berarti ini juga buruk. Ini nggak buruk. Ini juga sanggup melindungi center kalian saat ditaruh di dalam tas, karena center ini belum ada fitur lockoutnya. Jadi perlu hardcase untuk melindungi dari borosnya pemakaian ketika dia nyala sendiri saat lo taruh dalam tas, carrier atau backpack lo. Oke, langsung aja gue kasih lihat ya bentuk senternya itu kayak apa. Nah, jadi senternya itu seperti ini. Yang pertama tentu aja lo dapet senternya. Yang kedua lo juga dapet sambungannya nih untuk pakai baterai yang 18650. Dan lo mendapatkan dua baterai gratis dari 18650 ini sama baterai 18350 yang gua udah taruh di dalam ya, seperti ini. Nah, menurut gua ini salah satu senter taktikal yang oke sih. Jadi senternya itu bisa bongkar pasang nih kayak gini. Jadi kalau ya kan macam pistol ya bisa dibongkar-bongkar kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan lo pakai baterai yang 18350A, maka bentuknya itu seperti ini. Jadi kita masukin.
Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini mini banget ya. Dan kalau misalkan lo pakai baterai yang 18650 ini, kita pasang dulu sambungannya kayak gini. Terus masukin baterainya, ingat ya, yang plus selalu ada di bawah, di tempat kepala. Dan ini masukin, ini yang minus. Nah, dan sekarang menjadi lebih tinggi. Ini bentuk dari senter dengan pemakaian baterai 18650. Oke, secara desain sebagai senter taktikal ini tuh sangat elegan. Yang pertama, tadi bisa bongkar pasang. Yang kedua, dia memiliki bahan material tuh aluminium alloy. Jadi cukup kuat gitu. Udah tahan banting gitu. Ini sering banget jatuh nih kemarin sama gua. Dan aman aja gitu. Dan catnya pun ini tuh bagus banget ya. Nggak mudah lecet tuh. Dia udah jatuh tuh nggak lecet. Dan ini tuh bagus banget menurut gua dari segi bahan material. Dan juga dia sudah mendapatkan klip yang berbahan dari metal nih. Nah, dan desain yang di depan senter ini tuh fungsinya bisa memecahkan kaca ya. Yaitulah fungsinya senter taktikal gitu. Jadi senter taktikal tuh bukan cuma dari bentuknya doang taktikal, tapi fungsinya pun bisa dipergunakan untuk berperang. Nah, sekarang pengisian dayanya, senter P35 itu udah memakai kabel Type-C. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi pengisian dayanya, karena senternya juga memiliki intensitas cahaya yang besar ya. Dengan kabel Type-C maka akan membantu meningkatkan power dalam segi pengisian dayanya gitu. Nah, yang ketiga, dia sudah memakai lampu 3 LED dari P35 nih. Dan dia jarak sorot itu sampai 200 meter. Kalau kita pemakaian di outdoor yang dimana nggak ada batasan di depannya, maka senter ini tuh melebar sebetulnya. Jadi dari fokus lama-lama dia melebar, nggak hanya menitik aja gitu kayak senter-senter zoom in. Ketika kita pakai senter ini dengan baterai 18650 dengan 18350, maka kita tuh memiliki lumens yang sama, yaitu 1600 lumens. 1600 lumen itu udah tingkatan cahaya yang besar ya untuk suatu senter portable seperti ini. Dan kapasitas baterainya pun masih besar, yaitu 2600 dari baterai yang 18650. Kalau yang pakai 18350 itu kapasitas baterainya tuh sebesar 1500 mAh. Jadi kalau 18650 kapasitas baterainya 2600 mAh. Kalau yang 18350 kapasitas baterainya tuh 1500 mAh. Nah, sekarang untuk durasinya, karena ini udah gue pasang di bentuk yang 18650, maka gue bakal jelasin durasi waktu pencahayaan atau kita sebut running time. Sebelumnya dia memiliki 5 mode. Nah, yang pertama itu ada mode high, yang kedua di mode middle, yang ketiga tuh di mode low, dan yang keempat dia dapat flash, fitur flash atau strobo, dan yang kelima itu adalah di mode turbo. Kalau mau mengaktifkan mode flash itu caranya tinggal ditekan lama aja, sekitar 3 detik. Contohnya kayak gini. Nah, ini di mode flash, di mana kita tahan 3 detik. Kalau ini di mode high, yang ini di mode middle, dan ini di mode low. Kalau pengen aktifkan mode turbo, maka klik 2 kali lagi. Nah, ini di mode turbo. Mode turbo ini tingkat cahayanya tuh sebesar 1600 lumen. Tapi 1600 lumen ini tidak lama. Hanya beberapa menit aja lalu turun ke mode high, di mana mode standarnya. Untuk di mode high-nya dengan kapasitas baterai 2600 mAh, dia memiliki durasi waktu atau running time selama 4,5 jam. Untuk di mode middle-nya, senter P35 itu memiliki running time selama 8 jam. Untuk di mode low-nya, senter P35 itu memiliki durasi waktu yang bukan main ya. Memiliki running time selama 17,5 jam. Jadi senter P35 ini cocok banget nih untuk kalian yang mau pergi hiking, trekking, atau apapun deh yang berkegiatan malam atau kerja malam atau kerjaan proyek atau sebagainya. Pokoknya senter P35 ini tuh cocok untuk dipakai harian atau dipakai dengan durasi yang perjalanan panjang gitu.
Dan untuk pengisian dayanya, senter P35 ini dari 0% sampai 100% itu memakan waktu sekitar 5 jam. Dari 0% sampai 100% ya. Ini untuk di baterai yang kapasitas 2600 mAh. Nah, sekarang kita ganti di baterai 18350 dengan kapasitas baterai 1500 mAh. Nah, untuk pencahayaannya sih sama aja. Terangnya sama gitu, yang membedakan hanya durasi waktunya aja. Nah, kalau untuk yang 18350 sambungannya tuh kita lepas nih. Jadi senternya tuh menjadi lebih mini, jadi lebih simpel dipegang gitu. Segini. Ini tuh sama seperti korek nih, segede korek api yang gas ya. Bahkan lebih kecil lagi dikit. Jadi ini salah satu senter yang gue rekomendasiin banget deh pokoknya. Karena harganya tuh 80.000, lu bisa dapet 2 jenis senter gitu. Dan dapet 2 baterai. Terus lu dapet material yang bagus banget. Ini aluminium alloy loh ini. Full loh, nggak ada plastik loh. Gila sih. Nah, untuk pencahayaannya udah sama aja ya. Dia punya 5 mode juga. Yang pertama high, yang kedua middle, yang ketiga low, terus ada lampu flashnya atau strobo, dan ada lampu turbonya, klik 2 kali seperti ini. Nah, oke, sekarang gue jelasin durasi waktu pencahayaannya. Jadi senter dari P35 ini dengan kapasitas baterai 1500 mAh dan size 18350, senter ini tuh cukup memiliki durasi waktu tuh yang lama juga, sama kayak yang pakai baterai 2600 mAh. Untuk di mode high-nya, senter P35 dengan baterai kapasitas 1500 mAh, dia tuh sudah memiliki running time selama 1 jam 45 menit untuk di mode high-nya ya. Kalau untuk di mode turbonya itu juga nggak terlalu jauh. Jadi turbonya itu hanya bertahan selama beberapa menit lah, sekitar 1-2 menit lalu dia turun gitu. Nah, untuk di mode middle-nya, senter P35 ini tuh memiliki running time selama 4 jam setengah. Dan untuk di mode low-nya, senter P35 ini memiliki durasi waktu tuh 7 jam. Bayangin ya, 7 jam loh. Bayangin kalau kita misalkan trekking atau berkegiatan malam di luar ruang, lu bawa senter ini, itu tuh lu bisa dapetin durasi waktu yang lama banget ya. Karena nih satu baterai aja tuh tadi udah gue jelasin kan. Terus belum lagi yang middle-nya ya kan sama-sama punya durasi waktu yang lama juga, dan di mode high-nya ini juga punya durasi waktu yang cukup lama juga gitu. Jadi menurut gua lu hanya bawa senter ini aja nih ya, untuk kegiatan malam itu udah cukup banget gitu, bisa ngejaga lo tuh dari malam sampai ketemu pagi lagi, bahkan bisa ketemu malam lagi gitu kalau pakai senter P35 ini. Gak cukup ya kalau misalkan senter ini itu nggak dibekali waterproof yang ratingnya tuh tinggi gitu. Sayang banget kalau cuman bagus di materialnya, terang dalam pencahayaannya, lama dalam durasi waktunya, tapi tingkat waterproofnya tuh jelek gitu, cemen gitu, di bawah angka 4. Wah, itu udah gak kurang sih menurut gue ya. Karena kan berkegiatan di outdoor itu kita nggak tahu cuacanya itu bakal hujan deras atau hujan seperti apa, atau kita ketemu air atau bagaimana, kita nggak pernah tahu. Jadi yang kita perlukan itu saat berkegiatan di outdoor itu adalah yang pertama tentu saja tingkat cahaya, yang kedua adalah durasi waktunya, yang ketiga adalah kualitas dari bahan materialnya, dan yang keempat itu adalah tingkat waterproofnya gitu. Jadi itu sangat penting gitu kalau kita mau memilih senter buat berkegiatan di outdoor. Jadi P35 itu sudah memiliki IP rating di IPX5, di mana IPX5 itu sudah tahan cipratan air yang keras. Tuh, sudah bisa menahan air hujan yang deras gitu loh. Menurut gua dari sini lo bisa ngebayangin lah betapa bagusnya nih kualitas senter P35 ini. Nah, minusnya paling ya itu dia konsistensi dari pencahayaannya aja. Terkadang di mode high lagi terang dia tuh agak sedikit meredup dikit gitu. Ya dikit aja sih, nggak jadi masalah. Tetap kelihatan gitu pencahayaan di luar gitu. Tapi kalau gua pakai luxmeter itu tuh turun sedikit gitu, jadi konsistensi pencahayaannya itu kurang stabil. Mungkin di situ sih minusnya menurut gua, tapi nggak jadi masalah juga gitu selagi
senter ini tuh masih bisa menerangi jalan di kegelapan. Jadi untuk senter P35 ini menurut gue tuh layak banget dibeli karena harganya tuh yang murah, cuma 80 ribuan. Mungkin kalau sama ongkos kirim bisa 90 ribuan atau 100 ribuan. Yang pasti masih di angka 100 ribuan ke bawah lah. Mungkin aja nih setelah gue review kayak gini, senternya bakal naik harganya. Anjir, pede banget ya. Tapi oke lah, semoga harga senternya itu akan tetap di angka 80 ribuan sehingga bisa menjadi pilihan lo untuk kebutuhan lo di tengah malam mencekam. Waduh, serem banget. Oke, jadi sampai situ aja. Next gue bakal kasih rekomendasi center lagi yang murah tapi berkualitas. Sehingga kita bisa bedain gitu. Center masih ada kok yang murah berkualitas gitu. Tapi kalau mau bagus ya ada harga, ada kualitas sih. Harga tinggi tuh biasanya tuh dia punya fitur-fitur yang banyak, kayak ada mode lockout, mode sensor, seperti ada tambahan glow in the dark gitu, biar kita bisa nemuin senter kita dalam kegelapan atau di dalam tas tuh gampang kelihatan. Atau memiliki fitur tambahan seperti lampu-lampu red light, RGB, dan sebagainya. Oke, sampai situ aja. Thank you.